faded in the city with my team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Mahasari, NIM 230401996. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan yang telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Kita masuk ke strategi pembelajaran ekspositori. Apa itu strategi pembelajaran ekspositori? Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Metode pembelajaran yang sering digunakan untuk mengaplikasikan strategi ini adalah metode kuliah atau drama. Selanjutnya, langkah dalam penerapan strategi ekspositori. Yang pertama yaitu persiapan atau preparation. Langkah ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan ini adalah mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan. Yang pertama, berikanlah sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Ketiga, buka file dalam otak siswa atau buka ingatan siswa. Selanjutnya yang kedua, penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini agar materi pembelajaran dapat berjalan dengan mudah dan dicerna dan dipahami oleh siswa. Antara lainnya, yang pertama, penggunaan bahasa. Kedua, intonasi suara. Ketiga, menjaga kontak mata dengan siswa. Dan yang terakhir, menggunakan lelucon agar kelas tetap hidup dan segar melalui penggunaan kalimat atau bahasa yang lucu. Selanjutnya yang ketiga, korelasi atau correlation. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang keempat, menyimpulkan atau generalization. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Menyimpulkan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan. Kedua, memberikan beberapa pernyataan yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Selanjutnya, cara mengajar dengan metode strategi ekspositori, yaitu kegiatan belajar yang bersifat menerima terjadi karena guru menggunakan pendekatan mengajar yang bersifat ekspositori. Guru berperan lebih aktif, lebih banyak melakukan aktivitas dibanding dengan siswa-siswanya. Metode mengajar ekspositori. Ada dua metode, yaitu metode ceramah dan demonstrasi. Yang pertama, metode ceramah. Dalam pelaksanaan mengajar,
Guru menceramahkan atau menyampaikan bahan ajar sesuai dengan sistematika yang telah disusun. Selanjutnya, untuk memperjelas bahan, guru dapat memberikan contoh-contoh atau menerangkan dengan alat peraga. Agar para siswa berperan lebih aktif, kegiatan ceramah dapat diselingi dengan tanya jawab. Kedua, metode demonstrasi. Metode untuk mengajarkan sesuatu, bahkan ajaran yang memerlukan peragaan, atau sebagai metode pelengkap dari metode ceramah. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Pertama, cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Tujuan utama pembelajaran adalah penugasan materi itu sendiri. Peranan guru dalam menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, menyusun program pembelajaran. 2. Memberi informasi yang benar. 3. Memberi fasilitas yang baik. 4. Membimbing siswa dalam perolehan informasi yang benar. Keefektifan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori akan efektif manakala guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan dan harus dipelajari siswa. 2. Jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat pada siswa, misalnya tidak adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Jika tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Kelebihan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa Apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang kedua, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran. Juga sekaligus siswa bisa melihat melalui pelaksanaan demonstrasi. Ketiga, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Selain ada kelebihan, pastilah juga ada kekurangan. Kekurangan strategi pembelajaran ekspositori adalah: pertama, hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Kedua, tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru, karena gaya komunikasi strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak terjadi dalam satu arah. Jadi tidak ada penjelasan antara si guru dan siswa, tidak ada belajar hanya satu arah, yaitu guru dan siswa. Itulah penjelasan materi mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Triwandari, NIM 23040190087. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Berikut penjelasannya. Inquiry berasal dari bahasa Inggris inquiry. Secara harfiah berarti bertanya, pemeriksa, atau penyelidikan. Ditegaskan bahwa inquiry adalah the of investigation a problem atau proses penyelidikan masalah. Sedangkan secara terminologi, inquiry berarti proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Inquiry sebagai suatu proses yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah suatu dari beberapa strategi yang dalam sistematikanya penerapannya lebih mengedepankan kepada paham konstruktivisme, yang mana dalam paham ini menganggap bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi bentukan manusia itu sendiri.
Strategi pembelajaran inquiry menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut merupakan prinsip dalam kurikulum 2013 di mana pola pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru melainkan kepada proses mencari dan menemukan, di mana strategi pembelajaran ini menjadi peranan siswa dalam mencari, memahami, dan menemukan sendiri materi pembelajaran yang dimaksud. Sedangkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Sehingga dapat dikatakan strategi pembelajaran inquiry ini supaya mahasiswa itu lebih aktif dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan guru hanya sebagai pembimbing terhadap siswa itu. Materi selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi konsep dasar ciri utama strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, strategi menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek berjarah sehingga dapat menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga dapat menemukan sikap percaya diri atau self-belief. Inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan seluruh persoalan yang mereka hadapi, baik dalam ruang kelas maupun di lingkungan sekitar di mana mereka berada. Materi selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi konsep dasar ciri utama strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, strategi menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek berjarah sehingga dapat menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga dapat menemukan sikap percaya diri atau self-belief. Inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan seluruh persoalan yang mereka hadapi, baik dalam ruang kelas maupun di lingkungan sekitar di mana mereka berada. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Prostia berpendapat bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah suatu teknik atau cara yang dipergunakan guru untuk mengajari di depan kelas, di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah di kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari, meneliti, atau membahas tugasnya dalam kelompok. Secara umum dapat diketahui bahwa strategi pembelajaran inquiry merupakan cara melaksanakan pembelajaran dengan mengarahkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan masalah atau tugas dengan cara menemukan sendiri melalui proses bekerja, berpikir kritis dan logis, lalu menyimpulkan sebagai jawaban terhadap masalah atau tugas yang diberikan oleh guru, baik
baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran akan lebih bermakna jika diberi kesempatan untuk tahu dan terlibat secara aktif dalam menemukan konsep-konsep dari fakta-fakta yang dilihat dari lingkungan dengan bimbingan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry yaitu menekankan siswa untuk dapat belajar lebih aktif, sehingga guru hanya sebagai pembimbing atau fasilitator yang mengarahkan siswa. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nadia Turiski, NIM 23040190134. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah belajar dengan memanfaatkan masalah, dan pembelajar harus melakukan pencarian atau penggalian informasi atau inquiry untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Bout and Felty mengemukakan pembelajaran berbasis masalah adalah inovasi yang paling signifikan dalam pendidikan. Model pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa, yang diharapkan dapat menambah keterampilan siswa dalam mencapai materi pembelajaran. Dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah, siswa menjadi terampil dalam memecahkan masalah, baik yang berkaitan dengan masalah akademik maupun kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah juga mendorong siswa untuk terbiasa berkolaborasi dengan temannya, sehingga mendorong terbentuknya saling ketergantungan positif antar siswa. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan prestasi belajar siswa. Keuntungan pembelajaran berbasis masalah yaitu siswa bekerja dengan masalah yang mengasah kemampuan mereka untuk berpikir dan menerapkan pengetahuan sebagai tantangan dan dievaluasi sesuai dengan tingkat belajar mereka. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah. A. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. B. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada dalam dunia nyata yang tidak terstruktur. C. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda. D. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. E. Belajar pengarah diri menjadi hal yang utama. F. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi berupa proses yang esensial dalam pembelajaran berbasis masalah. G. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. H. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. I. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah. Peran guru dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai fasilitator. Guru bukan subjek utama dalam menyampaikan materi, tetapi berperan memberikan fasilitas agar siswa terlatih untuk belajar mandiri. Menurut Rusma, guru dalam pembelajaran 1. Menyiapkan perangkat berpikir siswa. Beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam menyampaikan siswa dalam pembelajaran berbasis masalah adalah A. Membantu siswa dalam mengubah cara berpikir. B. Menjelaskan apa itu PMB, pola yang akan dialami oleh siswa. C. Memberi siswa struktur dan batasan waktu dalam siklus PMB. D.
mengkomunikasikan tujuan, hasil, dan harapan. E. Menyiapkan siswa untuk pembaharuan dan kesulitan yang akan menghadang. F. Membantu siswa merasa memiliki masalah. 2. Menekankan belajar kooperatif. PMB menyediakan cara untuk inquiry yang bersifat kolaboratif dan belajar. Kolaboratif secara inquiry sebagai proses di mana orang melakukan refleksi dan kegiatan secara berulang-ulang. Mereka belajar dalam tim untuk menjawab pertanyaan dan mengolaborasi tim. 3. Memfasilitasi pembelajaran kelompok dalam pembelajaran berbasis masalah. Belajar dalam kelompok lebih mudah dilakukan apabila berkisar antara 1 sampai 10 siswa atau lebih sedikit dengan 1 orang guru. Guru dapat menggunakan berbagai teknik belajar kooperatif untuk menggabungkan kelompok-kelompok tersebut dalam langkah-langkah yang beragam dalam siklus PMB untuk menyatukan ide, berbagai hasil belajar, dan penyajian ide. Yang keempat, melakukan pembelajaran berbasis masalah. Lingkungan belajar untuk mendorong penyatuan dan kegiatan dalam masalah. Guru juga memainkan peran aktif dalam memfasilitasi kolaborasi dan proses belajar mengajar. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Yuliardi, NIM 23040190052. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Yaitu dalam strategi pembelajaran ini semua orang dituntut untuk berpikir secara kritis, yang artinya kemampuan seseorang untuk menemukan solusi baru dari suatu persoalan yang dihadapinya, sehingga hal ini menyebabkan seseorang harus berpikir dari luar informasi yang didengarnya. Selain itu, kemampuan berpikir ini memerlukan kemampuan mengingat dan memahami. Oleh sebab itu, kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Penerapan dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB ini adalah model pembelajaran yang menggunakan metode kemampuan berpikir dengan mengembangkan gagasan ide-ide yang didasarkan pada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari untuk diterapkan pada pengamatan mereka, yang tujuannya untuk memecahkan masalah sosial dalam perkembangan anak. Adapun di sini beberapa tahapan dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yang diantaranya adalah tahapan orientasi. Tahapan orientasi ini merupakan tahapan tentang tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran maupun penguasaan materi dalam proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua, tahapan pelacakan. Tahapan ini menjelaskan tentang penjajakan untuk memahami kemampuan dasar siswa sesuai dengan pokok pembahasan yang akan dibicarakan. Yang ketiga, tahap konfrontasi. Tahapan ini menjelaskan tentang tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan kemampuan dan tingkat pengalaman siswa. Yang keempat, tahapan inquiry. Tahapan ini sangat penting dalam SPPKB karena tahapan ini menjelaskan tentang bagaimana siswa berpikir sesungguhnya dengan memecahkan persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu, tahapan ini guru harus memberikan ruang dan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan gagasan ide siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kelima, tahapan akomodasi. Tahapan ini menjelaskan tentang tahap pembentukan melalui pengetahuan dengan memahami dan mengingat untuk melakukan tahapan penyimpulan.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu tahapan transfer. Tahapan ini menjelaskan tentang tahap penyajian masalah baru yang sepadan kemudian ditransfer ke masalah yang akan disajikan. Selain ada tahapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB juga memiliki karakteristik yang meliputi proses pembelajarannya menekankan kepada proses kekuatan mental secara maksimal, yang artinya SPPKB ini bukan model pembelajaran yang membiarkan siswanya untuk pasif, tetapi strategi ini bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dalam kemampuan berpikir. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran ini memerlukan kekuatan mental siswa untuk mendorong siswa lebih aktif. Yang kedua, SPPKB ini dilaksanakan dalam situasi atau proses tanya jawab secara terus-menerus, yang artinya pembelajaran ini sesuai dengan dialog dan tanya jawab yang diarahkan untuk mengembangkan daya pikir anak akan masalah yang diajukan. Kemudian anak tersebut dapat memiliki pandangan tersendiri atau solusinya untuk memecahkan masalah yang telah diberikan. Yang ketiga, SPPKB menyandarkan akan dua masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar, yang artinya proses belajar ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksikan pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Adapun contoh dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB, di sini saya mengambil contoh dari pembelajaran matematika. Yang pertama, kemampuan merumuskan masalah ke dalam model matematika. Kedua, kemampuan mengeksplorasi. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi relevansi. Yang keempat, kemampuan mengklarifikasi. Yang kelima, kemampuan mengkonstruksi argumen. Yang keenam, kemampuan membuat generalisasi dan mempertimbangkan hasil generalisasi. Yang ketujuh, kemampuan mendedukasi dengan menggunakan prinsip. Yang kedelapan, kemampuan memberikan contoh inferensi. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilatul Hikmah, NIM 23040190108. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Dalam pendidikan, pembelajaran kontekstual adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengandung strategi yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Artinya, CTL mendorong peserta didik untuk aktif mempelajari materi sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, pendidikan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif membantu mengaitkan materi pembelajaran yang diperoleh dengan kehidupan nyata yang mereka hadapi. Hal ini dapat terwujud melalui beberapa cara, yaitu dengan cara mendiskusikan ataupun menanyakan apa yang mereka temukan dengan teman sebaya ataupun guru. Jadi berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa CTL adalah suatu sistem pembelajaran yang dapat menghubungkan antara muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual. Di sini karakteristiknya ada 3, yaitu yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan dalam kelompok dan pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Selanjutnya, yaitu urgensi pendidikan kontekstual pada pembelajaran SKI DMI.
Untuk mewujudkan sebuah pembelajaran pendidikan SKI yang sesuai dengan harapan, maka salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan metode pembelajaran kontekstual. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan pengajaran berbasis problem. Misalnya, dengan cara guru menunjukkan masalah-masalah yang muncul di sekitar peserta didik atau masyarakat. Dan yang kedua yaitu menggunakan teks yang beragam. Contohnya, untuk yang kedua yaitu menggunakan konteks yang beragam. Contohnya yaitu dengan membermaknakan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, untuk yang ketiga yaitu dengan cara guru mengayomi perbedaan individu dan sosial yang membentuk sebuah toleransi. Dan yang keempat yaitu memperdayakan peserta didik untuk mandiri. Dan yang kelima, belajar melalui kolaborasi, yaitu peserta didik hendaknya belajar dari dalam kelompok. Dan untuk yang terakhir yaitu menggunakan penilaian autentik.